Assalamualaikum, tabik pun nabik tabik. Saya Rilda Prisanti Ulangan Teniko, dan hari ini saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini adalah bagian dari kado persembahan keluarga besar Dulu Bumi untuk ulang tahun Pamanda kami, Komjen Purnawirawan Syahrudin Zainal Abidin Pagar Alam, atau yang kami akrab sebut dengan Om Udin. Cerita ini tergabung dalam sebuah buklet berisikan 18 cerita dan ditulis oleh 18 orang penulis yang semuanya berasal dari keluarga besar Dulu Bumi. Cerita-cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi, childhood memory, dan semua yang sangat membuat kami berkesan pada Om Udin. Aku sharing bukletnya ya. Ini adalah bukletnya. Dan covernya berisi foto-foto Mudin saat menjabat menjadi polisi, gubernur, dan duta besar di Kroasia. Kami menamakan buklet ini diberi judul Sultan Mangkunegara, Perjalanan Seorang Gubernur Jenderal hingga Duta Besar. Dan ini nama-nama penulisnya. Ini judul-judul ceritanya. Dan ceritaku sendiri ada di bagian bawah, di halaman 34. Kita klik. Aku mulai bacakan ya. Cerita yang ingin ku dengar hingga 1000 tahun lagi, oleh Rilda Prisanti Ulangan Taniku. Ingatan pertamaku tentang Om Udin adalah saat kami main di rumahnya, di Jalan Wainison Besi Baja Pahoman. Om Udin menjabat Kapolres Lampung Selatan waktu itu. Sementara aku mungkin berumur 5 atau 6 tahun. Pastinya sebelum itu, aku juga pernah bertemu Om Udin di rumah Datuk Zainal Abidin Pagar Alam atau di rumah kakaknya Mama, Bapak Sultan Syahrir Surya Dharma Ulangan, atau bahkan mungkin dari aku bayi di rumah Jalan Mendut Rawalaut. Rumah Jalan Mendut adalah rumah kakekku, atau Puan Haji Raden Ahmad Johan Ulangan, sebuah rumah mungil tempat aku lahir, yang ternyata dulunya rumah Om Udin. Ketika Tupuan Johan Mulang Tiuh dari Jakarta ke Lampung, Tupuan dan Om Udin saling tukaran rumah Kampung Duri dengan rumah Mendut. Tapi, rumah Wainison adalah tempat yang pertama terbayang di benakku mengenai memori masa kecil dengan Pamanda, Komjen Purnawirawan Syahrudin Zainal Abidin Pagar Alam. Setiap kali datang ke sana, kami dibolehkan Om Udin untuk pakai topi polisi dan main-main dengan tongkatnya. Lalu, saat Lebaran, Om Udin ajak kami ke sebuah ruang yang penuh dengan parcel. Dan dengan suaranya yang besar bilang, ambil aja semuanya. Aku yang masih kecil merasa seperti masuk gua Aladin. Banyak banget makanan. Sampai-sampai bingung mau ambil yang mana. Tapi papa langsung menyelah. Hanya boleh ambil satu saja. Biasanya pilihanku jatuh pada sekotak Astor. Ingatanku akan ruang penuh parcel itu melekat kuat sampai aku besar. Lalu Om Udin meninggalkan Lampung dan bertugas di banyak tempat. Bandung, Bogor, Palembang, Jakarta, dan lain-lain. Meski begitu, setiap kali pulang ke Lampung, Om Udin selalu mengadakan kumpul keluarga di rumahnya di Haji Medang. Om Udin dan kebanyakan keluarga Mama memang senang banget kumpul-kumpul. Kalau sudah sama keluarga, semuanya bersemangat dan ketawa tak habis-habis. Biasanya pada ngelucu dan lolok-lolokan aja. Ingat masa dulu yang ajaib-ajaib. Aku paling seneng nguping dan ikutan tertawa. My mom's family are fun and loving people. Keluarga besar yang santai, apa adanya dan kompak. Nggak ada yang jaim-jaim, apalagi pamer-pamer. Ngobrolnya kadang kayak mau perang dan teriak-teriak. Di tiap acara kumpul, ada cerita wajib yang Om Udin sering ulang-ulang. Mungkin karena pernah serumah dengan keluarga Ulangan, Om Udin jadi ketularan suka mengulang-ulang cerita. Ceritanya pasti diawali dengan mengabsen Mama dan Odo Oke, adiknya Mama. Mana Meta? Mana Oke? Nah, yang berdua ini sudah kayak adik kandung sendiri. Kalau Meta ini pendiam, tapi kalau Oke, wah, bawaannya mau ikut-ikutan kita terus. Kita angkat dan banting aja dia ke kasur. Sampai ngadu dia sama Papi Johan.
Gitu cerita Om Udin. Terus semua keluarga ngakak keras-keras. Mama apalagi. Odo Oke biasanya nyengir kuda. Habis itu, kami biasanya mengambangi dan nyanyi deh rame-rame. Aku masih seperti yang dulu, itu lagu andalan Om Udin. Kalau Papa Sultan, pasti nyanyi Ariati. Teruntuk Mama Sultan yang memang namanya Ariati. Selain ketemu di rumahnya, Om Udin dan Tante Uli juga kerap datang ke rumah kami di Kompleks Universitas Lampung. Seringnya, Om Udin datang menyetir mobil tua dan bobrok. Jadinya, meski Mama bilang ke kami kalau Om Udin tuh hebat dan pejabat di kepolisian, bayanganku akan Om Udin tetap saja identik dengan mobilnya yang tua itu. Pernah satu waktu, Mama dadakan ada kerja di Palembang dan menelpon Om Udin. Kalau Kiai nggak sibuk, kita ketemuan ya, Yai. Om Udin menjabat Kapolda Sumsel waktu itu. Mama pikir mungkin Om Udin nggak sempat bertemu, atau kalaupun sempat, sejam atau 2 jam saja di sela-sela kesibukan kerjanya. Tapi ternyata ketika kereta Mama sampai di stasiun Palembang, Om Udin dan Tante Uli sudah menunggu di stasiun, lengkap dengan pengawalan protokoler dan para ajudan. Mama cerita kalau saat itu Mama dan teman-teman kantornya sampai melongo. Mama turun kereta langsung dikawal, kata Mama. Orang-orang pada ngeliatin, mungkin pikir Mama ini pejabat, atau kalau enggak ya penjahat. Mama cerita sambil ngakak sendiri. Mama pulang dari Palembang dengan oleh-oleh setumpuk. Semua teman-teman Mama juga kebagian, dan mereka berpesan kalau tugas ke Palembang lagi, kita mesti bareng Bu Meta lagi. Om Udin selesai bertugas di kepolisian sebagai Deputi Kapolri Bidang Operasi dan Mulang Tiu ke Lampung. Kami jadi bisa lebih sering berjumpa dengannya, terutama di rumah Papa Sutan di Enggal. Om Udin dan Papa Sutan sering sekali bersama-sama. Biasanya mereka mengobrol dan berdiskusi dengan banyak orang di ruang tamu. Obrolan dan diskusi yang tampak serius dan penting. Sementara kami, yang anak-anak, menonton TV atau entah ngapain. Kalau aku, kebiasaan dari kecil, biasanya bawa pempek ke kamar Papa Sutan, ngemil sambil tidur-tiduran dan baca Donal Bebek. Koleksi Donal Bebek milik Papa Sutan bertumpuk-tumpuk dan gak pernah habis ku baca. Tak lama, sejak Om Udin pulang ke Lampung, aku pindah ke Jakarta. 9 bulan lebih aku ngekos di Menteng Dalam dan Salemba. Lalu, sebelum berangkat kuliah ke Belanda, aku sempat ikutan acara keluarga di Mahan Agung. Seperti biasa, Om Udin berdiri di depan dan mulai mengabsen. Mana Meta? Mana Oke? Kalau Meta ini pendiam, di kamar aja. Tapi kalau Oke, wah, kepala kampung dia ini. Semua keluarga tertawa keras-keras. Mama apalagi. Om Udin is a real public speaker. He is the soul of every family gatherings. Om Udin bisa buat semua orang engage, bersemangat, dan ketawa terbahak-bahak. Lalu kami berdoa bersama untuk amanah baru yang Om Udin emban. Om Udin mendapat tanggung jawab sebagai Gubernur Lampung. Aku bertemu Om Udin lagi saat aku pulang dari Belanda ke Lampung. Om Udin dan Tante Uli datang ke acara pernikahanku. Om Udin datang dari pagi, dan seperti biasa, langsung ngobrol hangat dengan Wah Ismail Ulangan, Papa Sutan, dan Buya Rizani Puspawijaya. Begitu juga ketika aku pulang lagi ke Lampung untuk menghadiri pernikahan adik bungsuku. Meski menjabat Gubernur Lampung, tak ada yang berubah dari Om Udin. Om Udin tetap Om Udin. Yang Om yang ngangken, hangat, seru, apa adanya, dan suka ketawa keras-keras. Then life happens. Aku berjuang merantau di Eropa. Kuliah, punya anak, pindah ke Inggris, pindah-pindah kerja, traveling for world schooling, keliling ke Norwegia, Eropa, China, dan lain-lain. Pokoknya so sibuk dengan hidupku sendiri. Lama sekali aku nggak pulang ke Lampung. Kalaupun ke Indonesia, aku hanya ke Jakarta dan Padang. Alhasil, selama 10 tahun Om Udin menjabat Gubernur Lampung, aku hanya bertemu 2 kali di acara pernikahanku dan adikku itu. Then, when pandemic happen, life stop. Semua orang dipaksa berhenti sejenak dan melihat hal yang sejatinya paling penting di hidup kita. Keluarga besar, sahabat, dan bahkan tetangga.
Mama berkabar kalau Om Udin sakit. Om menjabat duta besar untuk Kroasia saat itu. Om Udin yang biasa sibuk jadi jatuh sakit karena pembatasan lockdown. Aku visi Om dan menanyakan kabar. Hal pertama yang Om Udin tanya, kenapa baru sekarang berkabar? Aku garuk-garuk kepala dan meminta maaf. Om mengajak kami semua berkumpul di Kroasia. Bahkan beliau ingin sekali nyetir ke Jerman, Prancis, dan Inggris, tempat aku dan sepupu-sepupuku berada. Kiai Riko, anaknya Om Udin, visi dari Kroasia. Datanglah ke Kroasia, Ara. Papa tunggu kalian di sini, kata Kiai. Gimana lah COVID ini, Kiai? Datanglah, Ara. Mumpung kami semua berkumpul di sini. Kalau sudah di Indonesia, kami sudah pisah-pisah rumah, sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Aku gigit-gigit kuku jempol. Datanglah, Ara, ajak Kiai Riko lagi. Bahagiakan orang tua. Mendengar kalimat Kiai yang terakhir itu, rasanya aku ingin segera terbang ke Kroasia. Tapi kenyataan berkata lain. Apa daya, pandemi tak juga reda. Inggris terus-terusan zona merah, bahkan hitam. Aku tak juga bisa jumpa, hingga akhirnya Om Udin sekeluarga kembali pulang ke Indonesia. Beruntung sekali ada WhatsApp dan Zoom, jadi aku bisa berhubungan dengan Om Udin meski jauh. Om Udin bersemangat dengan proyek silsilah keluarga yang kami inisiasi bersama. Saking semangatnya, Om pernah menelponku pagi-pagi sekali, lalu membangunkan Om Yudhistira, paman yang di New York, jam 3 malam. Om Udin sampai lupa perbedaan jam antara Kroasia, Inggris, dan New York. Alhamdulillah, Om Udin, Om Yud jadi bisa bangun untuk tahajud. Dari proyek silsilah kami ini, lahirlah banyak pertemuan Zoom keluarga. Kiai Riko dan aku menginisiasi Zoom pertama yang dibuka oleh Om Udin. And guess what? Mukadimah Om Udin diisi dengan mengabsen lagi. Mana Meita, mana Oke. Kita sepupu kayak adik kakak kandung. Kalau Oke mau ikut-ikutan terus, kita banting aja dia ke kasur. Ngadu Oke sama Papi Johan. Semua tertawa, Mama apalagi. Odo Oke nyengir lebar. Entah sudah berapa kali Om Udin bercerita hal yang sama. Entah berapa kali kami tertawa. Apalagi Mama yang ketawanya besar sekali. Melihat Om Udin dan Mama ketawa ngakak-ngakak begitu, aku visi dengan Keriko setelah acara. Alhamdulillah, beres gawe kita, Kiai, kataku. Iya, Ra, kita bahagia melihat waktu kita bahagia begitu ya, Ra, kata Kiai Riko. Aku mengangguk terharu, Alhamdulillah. Semoga berkah acara kita ya, Kiai. Iya, Ara, amin, senyum Kiai Riko. Apalagi kalau kita bisa buat waktu kita bahagia. Kami mengucap banyak-banyak syukur. Setelah visi dengan Kiai, aku menengadah ke langit Inggris yang abu-abu dan berdoa. Semoga aku bisa terus mendengar cerita Om Udin itu lagi. 10 tahun lagi, 100, 1000 tahun lagi. Sampai terus diulang-ulang hingga tak terhingga. Dan aku akan bisa terus melihat Om Udin, Mama, dan semua keluarga tertawa ngakak-ngakak lagi. Mana Meta? Mana Oke? Ngadu dia sama Papi Johan. Oh iya, ada cerita lucu saat aku menulis silsilah Om Udin. Pertama, aku salah tulis nama Om. Aku tulisnya Sejahrudin, tanpa C dan tanpa OE. Untungnya, Dea, anak mantunya Om Udin, langsung kirim teks. Kak Ara, nama omnya Sejajroedin. Oh alah, kualat sekali aku ini. Selama ini, nama lengkap Om Udin aja aku nggak tahu. Lalu yang kedua, aku tanya Om, pangkat kombesnya ditulis ya? Ah, nggak perlu, jawab Om Udin. Nama aja cukup. Suami mendelik mendengar aku bilang kombes. Dia buru-buru bilang, Komjen, Om Udin itu Komjen. Memang beda ya, tanyaku. Suami langsung tepuk jidat. Aku minta maaf ke Om Udin. Maafkan ya Om, Ara ini nggak tahu kalau Om itu Komjen dan bukan Kombes. Ara nggak paham struktur di kepolisian. Dan jawaban Om, nggak apa-apa kok. Lalu yang ketiga, waktu aku minta foto Om kasih fotonya yang buram. Om, pakai ini aja ya, Ara nemu di Google. Keren seragam gubernurnya. Om Udin menjawab, ah, nggak usah, pakai yang preman aja. Di benak,
aku muncul tipikal pakaian preman, jaket kulit, celana jin belel, dan lain-lain. Yang ini aja ya Om, biar sama dengan foto Tuyuk Demang Ulangan dan Datuk Zainal, kataku kekeh. Nanti yang preman foto Om Acet aja. Om Acet ada foto kayak preman naik Harley. Om Udin jawab, ya udah, nggak apa-apa. Baru kemudian aku ngeh kalau preman yang Om maksud itu sebenarnya adalah pakaian sipil. Kayaknya Om Udin udah pasrah sama ponakannya ini. Mungkin Om pikir, kenapalah punya ponakan kok tuh lalit banget. Pas Om Udin mulang tiuh dari Kroasia, Mama lockdown total dan nggak mau ketemu siapapun. Mama paranoid sekali dengan COVID. Om datang ke kompleks perumahan Mama yang baru dan tanya satpam, mana rumah Meta? Satpam-satpam pada kaget karena mereka mengenali wajah Om Udin. Mereka juga bingung karena ada 3 rumah yang penghuninya namanya Meta. Akhirnya Om muter-muter kompleks dan nggak ketemu Mama. Tapi gegara Om ke kompleks, satpam dan beberapa orang jadi tahu kalau Mama saudaranya Om Udin. Jadilah beberapa kali orang datang ke rumah Mama dan menawarkan macam-macam. Tanah, rumah, dan lain-lain. Desember kemarin, kami mengadakan acara bedah buku biografi Datu Zainal Abidin Pagar Alam. Dan salah satu penulis buku, yang juga desainer Menara Siger dan ayah mertua adatku, Papa Ansori Jausal, mengatakan bahwa bahasa Lampung sekarang tidak lagi masuk kategori terancam punah, tapi menjadi bahasa daerah yang bertahan. Yeay! Hal ini, menurut Papa, adalah juga berkat jasa Om Udin. Saat dinyatakan bahasa Lampung terancam punah beberapa tahun yang lalu, Om Udinlah yang langsung membentuk Lembaga Pelestarian Bahasa Lampung. Om Udin juga yang menginisiasi sapaan Tabik Pun di semua lembaga di Lampung. Mendengar ini aku bengong. Tahun kemarin, aku baru saja memberitahu Om Udin kalau bahasa Lampung terancam punah. Dan dengan heboh, semua link berita aku kirimkan ke Om. Aku bilang ke Om kalau aku mau buat kelas bahasa Lampung online. Saat mendengar penuturan papaan itu, aku jadi malu sendiri. Lagian, kok ya bisanya aku mengabari mantan gubernur Lampung selama 10 tahun tentang kabar ini, ya kan? Sudah telat info, heboh lagi. Om Udin kayaknya sabar banget menghadapi ponakannya ini. Dari manihan ya Om. Pernah seorang kakak tingkat bertanya padaku, kalian ini punya paman kayak Pak Syahrudin, kok biasa-biasa aja sih? Kalau keluarga lain mungkin udah bangga banget dan heboh. Wah, kataku, bukan yang nggak bangga, tapi memang pertama kita bangganya intern keluarga besar aja, soalnya khawatir dibilang sombong. Kedua, kalau bilang saudara, entah repot, ada aja yang minta kenalin, minta bantu ini itu. Padahal di keluarga kami aja, kami diajar mandiri, mesti berjuang sendiri. Mungkin juga karena kalian Lampung Pubian, kata teman itu. Maksudnya, tanyaku. Suku Pubian itu warrior tribe, jelasnya. Kampung-kampung tua, suku Pubian biasanya berada di dekat benteng. Suku Pubian bekerja di balik layar, tak banyak bicara dan kerja cepat. Karakter ini persis dengan Pak Syahrudin. Aku bengong. Baru tahu kalau keluarga mama ini ternyata suku Pubian. Suku yang kata teman warrior tribe. Tolong sampaikan ya, lanjut teman itu. Kami menunggu komando dari Pak Syahrudin. Kami selalu siap menunggu perintah beliau. Aku masih saja terus melongo. Banyak sebutan orang untuk Om Udin. Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Jenderal, Pak Gubernur, Pak Dubes. Tapi Om Udin juga always be our own Om Udin. Yang suka bercanda, belak-belakan, tertawa keras-keras, nyopir mobil tua, dan belanja di pasar becek. Paman yang selalu punya waktu untuk keluarga dan orang banyak, yang apa adanya dan tidak pernah terbetik kesombongan di tiap laku dan ucapan. Yang selalu bisa buat kami semangat dan tertawa terbahak-bahak. We are proud of you, Om Udin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jaga Om Udin sekeluarga. Semoga Om Udin dan Tante Uli selalu sehat dan dalam limpahan rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun ke-76 Om Udin. Barakallah.
Lancaster, Februari 2023. Aku stop share ya. Demikian pembacaan ceritaku. Semoga berkenan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Om Udin yang ke-76. Terima kasih banyak ya Om, sudah menjadi paman kami yang sangat baik dan juga sangat menginspirasi kami semua. Sehat terus ya Om Udin, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Bye.